Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk melanjutkan dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dimana kita telah sampai di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun di Bahrul Ahmar, yaitu di Laut Merah. Akan tetapi ketika ditenggelamkannya Fir'aun, salah satu hikmah kenapa Allah menyelamatkan jasadnya disebabkan adanya keyakinan dari Bani Israel, keyakinan penduduk-penduduk Mesir bahwa Fir'aun adalah Tuhan yang tidak bisa meninggal dunia, adalah Tuhan yang tidak ada mampu mencelakakan dirinya entah dari mudarat apapun. Maka dari itu ketika sudah ditenggelamkan, semua penduduk Mesir mengatakan bahwasanya Fir'aun itu tidak meninggal, dia diselamatkan. Cuma dia pergi ke alam hidup, namanya alam abadi. Ini keyakinan mereka, sehingga Allah memberikan fakta yang nyata dengan jasadnya. Walaupun seluruh bala tentara mungkin sudah habis karena dimakan ikan, akan tetapi Fir'aun itu utuh sebagaimana ketika dia masih hidup. Ini diantara hikmah yang dikeluarkan oleh para ulama mengapa dari Fir'aun itu tidak dimakan jasadnya. Dan itu dibenarkan oleh ahli sejarah di belakang ini, disebabkan adanya dari bekas-bekas garam pada dalam badan Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah dibelah, sudah diteliti dari bagaimana tingginya, lebarnya, apakah sesuai dengan sejarah atau tidak. Dan itu benar. Dan ini pula dibenarkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 138. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wajawazna bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumi ya'kufun ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun." Kata Allah Azza wa Jal, kami telah menyelamatkan Bani Israel. Jadi Allah yang menyelamatkan Bani Israel, bukan Nabi Musa tapi Allah. Karena Nabi Musa saja tidak bisa selamat pada kejaran Fir'aun. Nabi Musa saja itu takut dengan Fir'aun. Akan tetapi karena Allah memberikan keamanan. Karena kalau Nabi Musa tidak ada hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali setelah izin dari Allah. Kata Allah Azza wa Jal, kami telah menyelamatkan Bani Israel untuk menyeberangi Laut Merah. Lalu Bani Israel bertemu dengan suatu kaum yang menyembah berhala. Artinya pulau yang dia datangi itu ketika sudah diselamatkan, pulau tersebut ternyata banyak melakukan kesyirikan, yaitu menyembah batu-batu. Maka mereka dari kaum Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkanlah Tuhan untuk kami seperti Tuhan-Tuhan yang mereka punyai." Artinya dia meminta kepada Nabi Musa agar Allah yang menyelamatkan dia itu dijadikan sebagai patung, untuk kenangan, untuk sebagai sebab penyembahan. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, "Kama lahum aliya qalu innakum qaumun tajhalun." Kalau begitu, kalian adalah kaum yang benar-benar mati hatinya. Jadi setelah diselamatkan oleh Allah, bukannya dia bersyukur kepada Allah dengan cara menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, akan tetapi ia mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Akhirnya sedikit demi sedikit kenikmatan itu dicabut kembali dari Allah Azza wa Jalla, dari mereka. Jadi pelajaran yang paling penting untuk kita mengambil pelajaran di hari ini, yang pertama adalah dari hikmah dihidupkannya Fir'aun karena untuk membantah keyakinan-keyakinan
bahwasanya Fir'aun itu tidak mati. Padahal seluruh manusia, seluruh makhluk itu akan merasakan, akan mewarisi yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu akan binasa. Tidak ada yang akan tersisa di kemudian hari kecuali wajah Allah, artinya kecuali Allah semata. Jadi tidak ada. Bahkan di ayat lain Allah menekankan bahwasanya tidak ada yang luput dari kematian walaupun seseorang itu bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Kemudian yang kedua pelajaran yang kita ambil di subuh kali ini, bahwasanya di antara keyakinan Bani Israel adalah mereka mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan Bani Israel ini dari kalangan Yahudi. Makanya dia cuma ada sedikit sekali dari pulau, yang dimana sekarang, yang dulunya Palestina itu adalah kedudukan kaum muslimin, akan tetapi dirampas sedikit demi sedikit. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dan yang ketiga, dari Bani Israel itu terjadi lagi kesyirikan. Awal kesyirikannya akhirnya diturunkanlah Taurat. Pada di pulau itu akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk ke suatu bukit untuk mengambil wahyu, yaitu Taurat, yang dimana akhirnya diwakilkan untuk didakwai oleh Harun. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam sudah kembali dari lereng gunung untuk bertapa, untuk bertahanus selama 30 hari yang ditambah 10 hari jadi 40 malam untuk menerima wahyu Taurat, ternyata ketika Nabi Musa kembali, kaumnya sudah melakukan kesyirikan sebagaimana yang ada di pulau itu. Akhirnya Harun ditarik jenggotnya oleh Musa alaihi salam. Artinya kenapa dia membiarkan seperti itu? Tapi Harun mengatakan, bahkan saya sudah mendakwai mereka, tapi mereka tidak ingin menerima dakwah saya, dan bahkan mereka ingin membunuh saya. Akhirnya disitulah mulai kerusakan dari kaum Bani Israel. Dan di antara nilai-nilai Taurat yang ada di Bani Israel, yang dimana saya alhamdulillah pernah mendapati, saya memiliki kitab Taurat, namun qadar Allah telah hilang, yang dimana di antara isinya itu sangat sulit. Jadi di dalam Taurat, misalnya di dalam Taurat solat juga ada, walaupun solatnya tidak semisal solat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat ada juga syariat puasa, syariat menyembelih, syariat berudu. Dan di mana kalau di dalam Taurat, di antara syariatnya, kalau seseorang kena najis, misalnya kena air kencing bajunya, maka dia tidak dicuci, akan tetapi langsung digunting. Adapun dari syariat Nabi Muhammad itu ada kelembutan, ada keringanan. Kalau kita terkena najis, cukup menghilangkan najis tersebut, itu sudah cukup. Dia syariat Nabi Muhammad yang semisal dengan syariat Taurat adalah puasa. Maka dari itu hari selamatkannya Musa dari Fir'aun adalah hari Asyura. Hari Asyura. Maka dari itu sampai hari ini kesyukuran dari kaum Bani Israel dan penduduk Mesir, dari mereka berpuasa di 10 Asyura, disebabkan mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, terwarisi hingga hari ini. Namun di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita menyelisihi orang Yahudi, sehingga Nabi memerintahkan kita bukan berpuasa pada hari ke-10 saja, tapi hendaknya kita menyamai hari ke-9 dan 10, atau 10 dan 11, atau 9, 10, 11 di hari Asyura. Ini yang bisa kita berikan dari nilai-nilai Taurat. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan ketika mereka sudah dibingungkan dan akhirnya mereka berada di suatu padang pasir yang sangat luas, dan akhirnya mereka dibingungkan oleh Allah dan tidak bisa keluar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.